tujuan, fungsi, dan juga metode serta langkah-langkah dan asas-asas yang terkait dengan bimbingan klasikal. Halo semuanya, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseling yang dilakukan di dalam kelas dalam sejumlah rombongan belajar yang dimana dilakukan secara tatap muka atau secara langsung antara guru-guru dan konseling dan juga peserta didik atau konseling. Nah, bimbingan klasikal ini merupakan strategi layanan dasar serta layanan peminatan dan perencanaan individual dalam komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal ini diberikan kepada sejumlah peserta didik dan semua peserta didik atau konseling yang bersifat pengembangan, pencegahan, dan juga peminatan. Nah, semuanya tadi kita telah mengetahui definisi dari bimbingan klasikal. Sekarang kita akan mengetahui apa sih tujuan dari bimbingan klasikal itu. Bimbingan klasikal memiliki tujuan yaitu untuk membantu peserta didik atau konseli dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya dan juga dalam perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara perilaku, perbuatan, dan juga pikiran. Fungsi-fungsi bimbingan klasikal. Yang pertama, fungsi pemahaman. Bimbingan klasikal diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami dan mengenali diri mereka sendiri, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan beradaptasi di lingkungan mereka dengan mudah. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Bimbingan klasikal diberikan kepada peserta didik agar peserta didik terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ada fungsi informasi. Bimbingan klasikal diberikan kepada peserta didik dengan tujuan memberikan informasi mengenai belajar, karir, pribadi, dan sosial, sehingga peserta didik mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk masa depannya nanti. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan dalam bimbingan klasikal adalah upaya untuk menjaga kondisi peserta didik agar tetap stabil dan seimbang dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi selama masa perkembangannya. Yang kelima, ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dalam bimbingan klasikal adalah upaya untuk membantu peserta didik dalam mengenali dirinya dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga peserta didik dapat beradaptasi dalam lingkungannya dengan mudah. Nah, baik, jadi tadi kita telah mengetahui apa sih bimbingan klasikal dan apa bimbingan klasikal itu dilaksanakan dan juga fungsi-fungsi dari bimbingan klasikal. Sekarang kita akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Jadi langkah-langkah tersebut ada 3 tahap. Yang pertama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan yaitu kita mengajukan jadwal selama 2 jam setiap kelasnya per minggu yang akan nanti ditetapkan oleh pimpinan sekolah sesuai dengan kalender akademik di sekolah. Kemudian juga menyusun topik materi yang akan kita berikan dan juga kemudian kita akan menyusun rencana pelaksanaan layanan sesuai dengan format RPL. Kemudian mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan yang akan kita berikan. Nah, pada tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal sesuai dengan jadwal dan materi yang telah kita rancang sebelumnya dan juga mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan yang telah kita berikan dan kemudian mencatat hal-hal apa saja sih yang perlu adanya perbaikan atau tindak lanjut agar nantinya akan lebih baik. Nah, di tahap terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Kita mengevaluasi proses dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang telah kita lakukan dan juga kita mengevaluasi hasil dari proses yang telah kita laksanakan agar nantinya kedepannya kegiatan layanan bimbingan klasikal dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Baiklah, saya akan menjelaskan metode-metode apa saja yang digunakan dalam bimbingan klasikal. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun materi secara lisan. Metode ini sangat efektif dan ekonomis dalam penyampaian informasi. Yang kedua ada metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab ini, para konseli akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh konselor berupa jawaban secara lisan atau tindakan. Nah, selanjutnya ada metode diskusi kelompok. Pada metode ini, konselor akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk membahas suatu topik. Tujuan dari metode ini adalah agar peserta didik dapat lebih memahami dengan baik
mengenai topik yang dibahas dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini, konselor akan membawa dan menunjukkan model atau bentuk nyata dalam suatu hal yang dibahas. Bisa juga konselor menunjukkan prosedur-prosedur mengenai suatu hal. Inti dari demonstrasi ini adalah untuk menunjukkan visualisasi kepada peserta didik mengenai hal yang sedang dibahas. Yang terakhir adalah metode bermain peran. Metode bermain peran ini adalah cara menyajikan bahan layanan bimbingan klasikal dengan cara menyuruh peserta didik untuk memainkan peran tertentu dalam situasi tertentu. Dengan metode ini, peserta didik diharapkan bisa memahami bagaimana cara menghadapi situasi jika dia sedang berada dalam masalah tersebut. Kita akan menjelaskan mengenai asas-asas yang terkait dengan bimbingan klasikal. Dari 12 asas dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas yang terkait dalam bimbingan klasikal. Mana yang pertama asas keterbukaan. Nah, kegiatan layanan bimbingan klasikal ini bersifat terbuka karena dilakukan secara bersamaan dan dalam satu lingkungan belajar. Kemudian juga ada asas keahlian, yang dimana guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal harus memiliki keahlian dalam memberikan dan menyampaikan materi. Kemudian ada asas kemandirian, yang dimana guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal itu dapat membantu peserta didik atau konseling dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kemudian juga ada asas kedinamisan, yang dimana guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal itu harus memberikan materi yang secara terus-menerus itu bersifat maju ataupun tidak monoton dan terus berkembang. Nah, untuk asas-asas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Asas kesukarelaan. Dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal, peserta didik tidak dipaksa untuk melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Selanjutnya, asas kenormatifan. Materi yang diberikan oleh konselor tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, ada asas Tudwuri Handayani. Kegiatan layanan bimbingan klasikal menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan pengembangan. Selanjutnya, ada asas kegiatan. Dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal, peserta didik atau konseli diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan. Nah, dengan berakhirnya penjelasan mengenai asas layanan bimbingan klasikal tadi, maka berakhir pula penjelasan kami mengenai bimbingan klasikal. Saya Suci Ramadhani Dan saya Raisa Zulkarina, kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.